Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Yasmin Rahmadi yang sudah berada di Rumah Sakit Yarsi untuk mengetahui bagaimana saat ini Yasmin informasi terbaru terkait dengan kondisi para korban ledakan SMAN 72 Jakarta. Ya, selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa. Benar sekali saat ini kami mengabarkan dari Rumah Sakit Yarsi yang merupakan salah satu rumah sakit tempat dirawatnya korban luka dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Di mana menurut informasi yang kami himpun dari ledakan tersebut memang terdapat total 96 korban luka yang diketahui bahwa 27 di antaranya ini masih dirawat dan 69 di antaranya sudah diperbolehkan untuk pulang. Untuk di Rumah Sakit Yarsi sendiri, tempat kami mengabarkan saat ini, terdapat total 13 korban yang masih menjalani rawat inap dan 1 yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Sekali lagi kan Ana, untuk di Rumah Sakit Yarsi ini tadi sudah ada 1 yang diperbolehkan untuk pulang. Sementara itu untuk di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih terdapat sebanyak 11 yang masih dirawat inap, lalu ada 1 yang dirawat di ruang ICU, 1 di ruang HCU dan 33 korban maksud kami yang diperbolehkan untuk pulang. Dan memang untuk aktivitas terkini di Rumah Sakit Yarsi pada saat ini nantinya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ini diagendakan akan melakukan kunjungan dan untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari para korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Nanti pun Rano Karno ini akan dijadwalkan untuk memberikan pernyataan kepada awak media, juga didampingi oleh Direktur Medis Rumah Sakit Yarsi, yakni adalah Muhammadi. Dan saat ini kami awak media masih terus menunggu kedatangan dari Rano Karno dan tentunya nanti kedua pihak akan memberikan pernyataan kepada awak media di tempat kami mengabarkan saat ini. Selain itu, Ken Anda dan juga pemirsa memang dapat kami informasikan bahwa sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan tinjauan ataupun kunjungan untuk melihat bagaimana kondisi dari para korban luka, yang mana kunjungan dari Pramono Anung ini dilakukan pada hari ledakan, terjadi ledakan pada tanggal 7 November 2025 kemarin, di mana kemarin tentunya Pramono Anung ini menyatakan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini berduka dengan adanya insiden ledakan di SMA Negeri 72. Dan selain itu Pemprov DKI Jakarta ini juga akan hadir dan tentunya bertanggung jawab dengan membiayai seluruh biaya perawatan dari korban luka yang dirawat di ketiga rumah sakit, baik itu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit Yarsi, ataupun Rumah Sakit Pertamina Jaya. Bahkan dikatakan jika ada nantinya korban luka yang membutuhkan untuk menjalani prosedur operasi, ini juga biayanya akan ditanggung oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Nah, jika ditanya Ken Anda dan juga pemirsa bagaimana kondisi dari para korban yang saat ini dirawat di RS Yarsi, dapat kami informasikan bahwa hampir seluruh korban yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi ini mengalami gangguan pendengaran begitu dan juga mengalami trauma yang dikarenakan adanya ledakan ataupun tekanan yang terjadi karena ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Sementara itu, ini juga disampaikan oleh Heni Rusniawati selaku Kepala Bagian Humas dan Pemasaran RS Yarsi yang mengatakan bahwa saat ini RS Yarsi juga mendirikan posko pelayanan di bagian depan dari Rumah Sakit Yarsi, yang mana posko pelayanan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi terkini dari para korban luka yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Dengan adanya korban-korban tersebut, kan Anda juga pemirsa yang saat ini masih mengalami gangguan pendengaran, lalu juga ada yang mengalami trauma, tentunya pihak dokter juga masih melakukan pemantauan kepada para korban tersebut dan juga tentunya para korban dari ledakan di Rumah Sakit Yarsi ini juga masih menjalani perawatan intensif. Selain itu, Ken Anda juga pemirsa, memang informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini juga tadi dilakukan kunjungan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di mana tadi kunjungan dari Saifullah Yusuf ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, tepatnya pada pukul 12.40 siang waktu Indonesia Barat. Dan tadi menurut informasi dari Menteri Sosial dikatakan bahwa hampir seluruh korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini mengalami luka bakar, yang mana ini merupakan luka ringan hingga sedang. Meski demikian,
bisa dikatakan pemirsa bahwa saat ini para korban ini juga sudah menunjukkan progres yang cukup positif, artinya seluruh korban yang dirawat baik itu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih maupun di Rumah Sakit Yarsi, tempat kami mengabarkan saat ini sudah dalam keadaan yang stabil dan juga menunjukkan progres yang positif. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, kan Ana. Terima kasih Yasmin Rahmadi mengabarkan dari Rumah Sakit Yarsi, Jakarta.